Hai dear, selalu teman ngopi kita adalah teman ngopi yang gayeng deh. Marsekal pertama TNI, Dr. Mukti Aryo Berlian SPPD SPKP, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang sejak 13 September 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, Dr. Suhardi Harjolukito. Dan beliau adalah lulusan SEPA-PK 1995, berasal dari kecabangan Korps Kesehatan, juga alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, kemudian mengikuti pendidikan militer perwira prajurit karir di Akademi Militer Magelang, lalu melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Erlangga Surabaya. Dia dokter yang hebat, yang cinta lingkungan ini, dari sekolah dulu punya hobi berorganisasi, suka ikut lomba-lomba, bahkan pernah jadi juara di lomba merangkai bunga. Kebayang gak sih serunya? Dan suka tidak tegaan kalau melihat seseorang. Yuk kita ngobrol happy sambil ngopi. Dr. Mukti Aryo Berlian SPPD SPKP. Semangat pagi, ya senang sekali saya saat ini ada teman ngopi yang sangat spesial. Yang pasti teman ngopi kita kali ini berbeda dari biasanya, begitu. Iya, dan tadi di awal sudah Anda dengarkan ya, seperti apa kiprah beliau. Tapi kali ini kita akan mengulik sama-sama ya, kita akan mengulik sama-sama agar kita tahu di balik ya kalau kita baca, kita ikuti di medsosnya, siapa sih Dr. Mukti Aryo Berlian, gitu kan? Itu begitu diklik, wah udah keluar semua gitu kan? Dan ternyata saat saya cek di medsos beliau, wah ternyata di situ banyak kata-kata yang mengatakan dokter ganteng, dokter keren, wah jadi macam-macam. Tapi memang benar. Saya sapa dulu beliau, ya saya kenal baik sih, Tapi pasti saat ini bukan ada hal yang kayaknya jadi sungkan untuk bicara ya. Iya, namanya keren, Dr. Mukti Aryo Berlian, tetapi kerap dipanggil dengan sebutan Dr. Berlin. Halo Dr. Berlin, apa kabar? Halo, baik Nah. Baik, kabar baik. Kabar baik ya. Iya, Dok, boleh tanya yang untuk di awal ini. Kan namanya Mukti Aryo Berlian. Kenapa ya? Kok dipanggilnya Dokter Berlin? Berlin kok tidak Pak Mukti, Pak Aryo gitu. Kenapa Berlin? Nah, cerita dong, Dok. Nah, memang kalau nama itu kan membuat arti tersendiri. Tapi gitu memang ya. saya nggak tahu gimana ceritanya orang tua saya beri nama begitu, karena di dalam lingkungan keluarga saya juga ada nama yang memberikan dengan arti perhiasan ya, perhiasan ada jambu dari saya, benar. dan juga ada cerita-cerita wayang segala macam. Yang pasti bahwa kalau berlian itu karena mahal, ya ini juga paling kaya lah. Dengan berat badan saya semakin tinggi, semakin berat, semakin mahal harganya. Ya, berlian itu. Tapi ya pas ya. Jadi pas banget. Coba deh bayangkan, kalau berlian sebesar Dr. Berlin ini, harganya berapa coba? Iya, nggak akan terbeli semua. Baik, Dok. Karena ini beliau kan saat ini menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara
Dr. Suhardi Harjo Lukito yang ada di Jogja. Bisa info sedikit tentang Omikron gimana nih dok? Update-nya di Jogja sendiri seperti apa dok? Oke, terima kasih Mbak Ikma. Jadi kalau kita bicara COVID memang sekarang lagi rame dan varian apa yang terbanyak ya memang saat ini Omikron. Kalau kita melihat Omikron memang secara umum bahwa Omikron ini gampang sekali menularkan dibanding varian Delta. Karena memang mutasinya demikian. Memang sebenarnya kalau seperti itu virus itu dia pasti akan mengalami mutasi secara alami. Akan mengalami mutasi. Nanti nggak tahu ke depan lagi ada apalagi. Nah, sampai bahkan para ahli menamakan Omikron itu apa sih sebenarnya? Karena dilihat kodenya adalah O. O itu apa namanya? Bingung mereka mengartikan O apa ya? Kata depan O. Kalau Delta, O mau O apa lain? Akhirnya terbesit bahwa Omikron itu adalah salah satu nama-nama Mars atau nama-nama benda di luar angkasa. Sehingga adalah nama Omikron itu dari situ. Dan menurut para ahli-ahli yang mengkonsentrasikan pada penemuan mutasi COVID. Sedangkan di Indonesia tentunya di Jogja, karena saya juga berdomisili di Jogja, di mana saya berdinas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara. Memang Jogja ini adalah istimewa. Maksudnya istimewanya itu memang satu daerah wisata yang punya kelebihan, punya hal yang mungkin memang istimewa dibanding dengan daerah lain. Nah, namanya semboyan atau orang Jawa itu rata-rata itu berfilsafat bahwa mangan orang mangan asal kumpul, makan tidak makan asal kumpul. Nah, ini jadi permasalahan yang sebenarnya gampang merebaknya Omikron atau COVID di Jogja. Oke. Gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi untuk lalu lintas dan lain sebagainya itu dalam arti orang melakukan aktivitas sepertinya oke ya dok ya kali ini. Oke. Juga yang didapat juga oke, yang didapat juga oke banyak. Kebetulan kami merawat sekitar 50 sekian lah orang itu pasien dengan Omikron. Tapi mohon maaf, nilai kematiannya memang tidak banyak dibandingkan tidak banyak ya. Itu tapi cukup terganggu juga sih jika masyarakat kena Omikron ya. Iya, betul, terganggu. Betul. Karena kemarin dok saya sempat ada Zoom meeting. Zoom meeting itu diikuti oleh sekitar 100-an lebih. Tetapi 70% semuanya batuk. Kalau saya mikir gini, ini apa Semarang sedang dilanda flu dan batuk ya? Nah, saya mikirnya gitu. Ternyata baru sadar saya, ini berarti Omikron. Tapi mereka bilangnya, saya flu berat. Saya flu berat. Hari ini juga sebenarnya ada tamu juga yang live gitu. Ada 2 mestinya saya di teman ngopi ini. Ternyata saya lagi flu berat. Nah, alasannya seperti itu. Tapi senang kalau lihat posturnya Dr. Belin, kayaknya nggak mempan deh Omikron, dia Mikron. Amin. Oke, iya, baik dok. Tapi mungkin Dr. Belin ini selama di Jogja tidak kekurangan untuk jalan-jalan ya dok, untuk mengentertain diri ya, karena memang di sana di Jogja penuh banget ya. Benar ya dok ya? Betul. Jadi bisa dibilang seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara tidak mungkin stres gitu dok. Untung Jogja memang istimewa. Jogja istimewa. Oke. Nah kalau disuruh milih nih dok, wah ini seperti makan buah semalakama. Kan Dr. Belin ini di Bogor, di Jakarta, ya Surabaya, di Jogja. Nah kalau disuruh milih gitu, enak di mana sih dok? Gitu dengan tugas. Ya, tugasnya berjenjang sih. Kalau disuruh milih, Mbak, kalau sama menilainya enak semua sih. Semua punya karakteristik sendiri daerah-daerah ini. Dan saya harus menikmati gitu, karena dinas kan nggak bisa, menolak nggak bisa. Jadi, saya nikmati sekali.
dimanapun enak kok, Indonesia itu enak, Indonesia itu hebat. Iya, Nah, betul sekali. jadi Surabaya kah, Bogor kah, Jogja, Jakarta enak semua. Enak semua ya, begitu. Tetapi inilah karena sebagai seorang ya milik negara, ya milik negara. Jadi mau tidak mau beliau sudah merasakan akan kecintaannya terhadap negara, terhadap Indonesia. Dan satu hal, beliau ini cinta dengan lingkungan. Nah, cerita dikit dok, apa yang memotivasi dokter ini begitu dengan cinta lingkungan ini di luar istri anak loh ya, itu jelas cinta gitu kan ya. Lingkungan, apa yang mendasari dok? Kalau kita bicara lingkungan itu satu sahabat manusia, apapun bentuknya sahabat manusia. Nah, di situ itu terjadi ekosistem yang memang harus kita jalani dan harus kita lakukan sebagai ekosistem terlibat dalam lingkaran ekosistem tersebut, sehingga memang mencintai lingkungan itu sebenarnya wajib ya menurut saya, karena memang mencintai lingkungan kita akan bisa berdamai, karena bumi itu juga mempunyai rasa dalam artian rasa bahwa dia itu juga butuh hidup dan butuh melakukan aktivitasnya. Kita harus sama-sama mensupport, mendukung, sehingga bumi ini akan tentram, apa yang kita tinggali akan lebih tentram, lebih enak, lebih nyaman, seperti itu. Kalau ada buku Mestapung Semesta Alam Mendukung, itu benar ya dok ya? Benar sekali. Mestapung itu tidak bisa dilewatkan, karena mau tidak mau alam itu terbukti ikut berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, keren banget. Tapi kali ini tidak akan bahas itu ya. Kayaknya mesti dengan Dokter Berlin lagi untuk bahas mengenai lingkungan. Ternyata seorang Dokter Berlin ini peduli banget dengan lingkungan, begitu kan? Nah, apa yang sudah kita lakukan? Jangan kita cuma protes terhadap alam aja, tetapi alam itu butuh. Kita butuh alam. Alam itu tidak butuh kita, tapi alam butuh kita. Baik, Dok. Ini seru banget ya. Belum lagi kita mengulik yang lain-lain. Kalau saya boleh tahu dok, waktu masih kecil dulu, Dokter Berlin pasti pernah punya cita-cita. Apa cita-citanya waktu masih kecil itu apa gitu? Apakah dulu gini, saya besok kalau gede mau jadi tentara kayaknya dok ya. Ngomongnya kentara ya. Gimana dok? Ceritain dok. Cita-citanya dulu gimana dok? Dari kecil saya itu bercita-cita ingin menjadi apa ya? Pada kecil tuh saya ingin punya ikan, punya satu tambah ikan gitu ya. Saya tambah ikan. Namanya anak-anak kan nggak terlalu ngerti kan, tambah ikan itu mahal atau kan nggak ngerti. Pokoknya memelihara ikan yang pada waktu kecil kita lihat di TV itu orang kalau panen ikan ditambah, ikannya kan sampai mengasihkan gitu, menyenangkan. Akhirnya saya harus punya ini membudidayakan ikan, pikiran saya begitu. Akhirnya saya lulus SMA, mendaftar pada waktu zaman saya itu SNMPTN. Untuk itu saya mendaftar, pilihan pertama itu perikanan di Universitas Brawijaya. Tapi ibu saya bilang, Mbak, ditulis saja kedokteran, mungkin bisa masuk. Saya berpikir, aduh, kalau kedokteran itu kan orang belajar semua, nggak bisa santai. Saingan dokter bisa, gitu ya? Nah, gitu kan. Akhirnya saya tulis itu. Saya tulis pilihan kedua perikanan, baru perikanan. Sudah berdoa saja, mungkin Tuhan yang atur semuanya. Jadi benar, setelah pengumuman di media massa pada waktu koran, saya baca nama saya ada, wah senang saya. Terus saya baca kodenya, setelah kode itu saya baca, loh, kok kedokteran? Waduh, kaget lagi, stres saya semenjak itu. Waduh, gimana ini? Sekolah saya nggak bisa belajar secara rata-rata kan dulu bayangan saya dokter itu harus rajin, harus belajar, harus pokoknya ya itulah. Waduh, ini kacau ini. Tapi dalam perjalanannya saya bersyukur semua itu bisa berjalan baik dan lancar sampai saya mengambil spesialis, sampai masuk tentara, dan semua itu karena sudah jalan Tuhan untuk itu. Gitu ya.
memang kalau kita berpikir kadang-kadang ada yang mengatakan gini, saya menjadi seperti ini karena paksaan orang tua. Tapi orang tua itu ternyata benar gitu kan ya. Ternyata dibalik kediktatoran loh. Saya punya orang tua yang diktator banget. Ya itu kalau harus begini. Kita itu belum pernah menjadi orang kaya. Itu orang tua saya. Tapi jangan mau jadi kere sak lawase. Itu ibu saya, Dok. Itu ibu saya, Dok. Itu mengatakan seperti itu. Tapi benar. Kalau dipikir benar ya. Nah, padahal terus yang ingin saya tanyakan, waktu melihat ikan, mungkin sampai di rumahnya ada kolam ikan ya dok ya, dengan catatan akan membuat kolam ikan itu menjadi pelarian ya. Nah, waktu disuruh memilih untuk dokter, nah gitu ada nggak di hati ini seperti kayak meronta gitu? Enggak juga sih. Enggak saya sih noting tulus ya. Oke, sih. Nanti kalau diterima ya memang itu jalan demikian. Ternyata keterima. Tapi pikiran saya enggak jauh dari ikan pada waktu itu. Karena saya hanya melihat di TV. Kalau dari dulu acara di TVRI Mbak ya, belum ada TV yang lain ya. TVRI itu kan dari desa ke desa, saya ingat ya, dari desa ke desa zaman dulu. Itu melihat orang panen itu, aduh. Tapi ternyata memang punya rencana lain dan harus menjalankan semua itu. Gitu ya. Tapi memang sih kalau saya ketahui, saya sempat ngobrol dengan ibunya terlebih dahulu ya, Ibu Dr. Belin Raden Ajeng Antini, ya, yang sempat saya ajak ngobrol. Ternyata beliau sampaikan, Belin itu adalah anak yang patuh, gitu, patuh dan nurut. Saat disuruh milih kedokteran juga nggak meronta apa-apa, gitu, nggak meronta apa-apa. Tapi itu perbedaan. Tapi kita mengulik masa kecilnya ya, yang keren banget. Suatu hari ada orang jualan itu pakai baju robek-robek. Yang namanya orang jualan, kan bajunya mesti jelek. Dia bilang sama, Dokter Belen bilang sama ibunya, Bu, itu kasihan Bu, itu mau dikasih baju, Bu, karena kok bajunya robek-robek gitu. Nah dok, ini ternyata benar ya dok. Sekarang ini perbedaannya begitu di dewasa, menjadi seorang pemimpin kan nggak bisa kayak gitu ya. Tapi kayaknya rasa welas asih itu memang sudah ada dari dulu. Apa yang mendasari dok? Atau karena melihat contoh atau nggak tegaan? Nah ini paling asik ini. Gimana dok cerita dok? Ya betul. Memang kalau rasa itu kan memang di dalam hati ya. Di dalam hati. Jadi nggak bisa ditipu, nggak bisa setel, nggak bisa dicoba-coba segala macam. Nah, itu yang mulai kecil sih saya dididik seperti itu dan memberikan support ke orang lain, membantu, meringankan selama kita bisa dan kita mampu. Jadi kan seperti itulah yang akhirnya terbawa sampai sekarang. Sampai sekarang dan itu ya memang selama saya bisa, saya akan support orang itu semampu saya, tidak melebihi kemampuan saya. Begitu ya. Nah kalau dilihat gini dok, badannya dokter itu tegar, tapi hatinya tidak setegar badannya. Dalam arti rasa empatinya itu begitu tinggi gitu. Bahkan pernah juga temennya yang nggak bisa bayar sekolah, ya dok ya, tidak bisa bayar sekolah, juga meminta uang di orang tuanya untuk bayarin sekolahnya gitu. Saat itu ada komplain nggak sih dari orang tua dok? Nggak sih, pada waktu itu ya saya ingat pada waktu itu kebetulan ada teman satu kelas ya, dia hampir boleh ikut ujian karena belum bayar sekolah. Kemudian saya bilang ke orang tua, saya juga belum SMA belum bisa itu, hanya bisa menyampaikan saja, Bu kasihan mereka ada teman yang nggak bisa, oke dibantu, selama itu bisa membantu. Saya ingat pada waktu itu sehingga akhirnya dia bisa lulus, ikut ujian, lulus, dan sekarang berhasil hidupnya. Aduh luar biasa. Nah ini berharap bisa menjadi contoh ya untuk kita ya, menjadi inspirasi buat kita semua. Nah dan tidak mudah ya beliau saat ini
dengan memiliki jabatan sebagai seorang pimpinan, ya pasti banyak deh. Tapi berharap hal ini tidak digunakan menjadi apa ya dok? Orang hanya menggunakan kesempatan begitu. Nah, bagaimana dok untuk mengatur sebuah kepekaan bahwa ini adalah kebenaran dan ini adalah mengambil sebuah kesempatan. Nah, ini pasti seorang leader ini pasti memiliki sebuah kepekaan di situ ya. Seperti apa dok? Cara mengurainya atau cara membaginya? Oh, ini benar. Oh, ini tidak. Gimana dok? Secara teori mungkin Mbak Etna yang lebih tahu ya. Tapi sebenarnya itu adalah jam terbang. Saya mengira jam terbang, pengalaman sekarang. Tapi intinya kalau menurut saya pribadi bahwa apapun selama kita bisa baik itu nanti akhirnya itu maksudnya tidak digunakan sesuai dengan itu ya sudah, biar dosanya diambil sendiri, istilahnya begitu. Yang penting kita ikhlas, kita positive thinking ya. Itu, tapi positive thinking itu saja yang bisa saya lakukan. Banyak juga apa namanya, tapi lama-lama begitu memang itu kok Mbak, ternyata memang dalam prosesnya akan kalau itu anggota kita, staf kita segala macam akhirnya akan muncul sendiri, yaitu tadi alam akan menunjukkan kalau mereka itu ternyata bermain di belakang atau itu segala macam. Itu saja sebenarnya. Oh gitu ya. Nah ini anugerah Tuhan ya dok berarti ya. Jadi Tuhan memberikan sebuah hati atau kepekaan ya, karena itu urapan dari Tuhan karena sebagai seorang leader ya dok ya. Nah dan ternyata beliau sampai saat ini dulu waktu masih muda itu suka sekali yang namanya organisasi gitu. Mungkin masuk organisasi apa saja. Mungkin masuk ke RT RW dok. Cerita dok tentang masalah organisasi. Karang Taruna. Nah, dan memang saya mulai kecil suka untuk bersosialisasi intinya. Jadi masuk dalam organisasi dan paling tidak menambah teman. Menambah teman itu menambah saudara. Menambah saudara itu menambah rezeki. Biasanya begitu. Memang banyak permasalahannya. Tidak semua teman, saya tidak mencari keuntungan dari itu. Tetapi dalam banyak teman itu sangat membantu. Bahkan ada orang mengatakan lebih baik kaya teman daripada kaya harta. Maksudnya bukan ya memang kaya harta juga perlu kalau kita nggak akan bisa hidup gitu ya. jadi apa namanya, kalau kayak teman itu dimanapun kita berada itu dalam kesulitan, dalam satu pasti ada jalan keluarnya. Itu yang menjadi panduan saya dalam berorganisasi, juga melatih kita untuk terus bisa beradaptasi dengan semua orang. Itu sih. Iya baik, dok. Ada saran nggak untuk anak-anak muda, untuk generasi millennials gitu kan? Sekarang ini lebih banyak mager ya, lebih banyak seperti itu. Sebenarnya untuk masuk di organisasi itu sedang melatih diri untuk baik gitu. Nah, gimana dok sarannya? Bila ada yang, aduh saya kok masih minder, belum mulai berorganisasi gitu. Nah, bagaimana menurut Dr. Merlin? Memang sekarang ini era digitalisasi, di mana apa namanya, semua bisa terselesaikan dengan gadget, dengan apapun yang sifatnya maha hadir. Ya betul. Sehingga rasanya kita tuh nggak perlu orang lain. Anak-anak sekarang begitu. Seperti anak saya pun begitu. Mereka lebih cenderung main game, mencari solusi itu dari internet, tidak perlu dengan orang lain, sehingga memang rata-rata anak sekarang lebih pandai. Tapi sisi lain harus kita ketahui bahwa semakin orang itu pandai, semakin sifat egoisnya akan tinggi. Itu kekurangannya. Itu pasti. Karena dia merasa bahwa saya bisa sendiri, saya bisa melakukan itu semua sendiri tanpa ada orang lain. Nah, untuk itu memang saya berharap pada anak-anak generasi saat ini untuk belajar bersosialisasi atau berorganisasi. Apapun itu penting, karena itu akan melatih mental kita, melatih imajin kita untuk bisa komunikasi yang baik. Tanpa meskipun orang itu pintar, kalau tidak bisa komunikasi akan jadi permasalahan ke depan. Sehingga ini yang kadang-kadang mereka tidak sadari itu. Tidak sadari itu. Benar.
Iya benar sekali. Memang ini orang tua juga punya peran sangat penting sekali ya dok ya, untuk hal ini ya. Karena kalau orang tua tidak punya peran, ya anak kita jadi mager gitu kan ya. Jadi mager gitu. Memang kalau kita melihat kondisi perkembangan saat ini, apalagi dengan work from home gitu. Tapi kalau Dokter Berlin bukan ya. WFH-nya adalah work from hospital. Jadinya nggak mantap WFH. Itu yang membedakan ya dok ya. Oke, nah dok, memang menarik sekali nih. Jadi organisasi dari waktu masih kecil itu ternyata berdampak setelah dewasa. Kalau menjadi seorang pemimpin itu udah ada praktek-prakteknya ya di Karang Taruna. Saya sudah bisa bayangkan seorang Dokter Berlin itu kan dari muda punya posturnya keren, pasti banyak yang suka lah. Pasti banyak yang suka. Nah makanya dengan cara begitu ya orang jadi mengenal dengan beliau gitu kan ya. Tapi satu hal yang saya tertarik dengan beliau itu dulu waktu masih sekitar SMP atau SD ya waktu les organ itu kira-kira SD ya? SD ya? SD ya. Nah itu yang saya tangkap cerita dari ibunya mengatakan waktu dikursuskan ini kayak terpaksa kayak nggak mau, kayak terpaksa kayak nggak mau gitu, kayak nggak mau, tetapi karena ini tipe anak yang patuh. Nah ini perlu kita contoh ya. Dokter Berlin adalah anak yang patuh, makanya berkatnya luar biasa sesuai dengan namanya, gitu kan. Tapi setelah itu juga sempat akhirnya main piano, ya, dan kursusnya nggak tanggung-tanggung sama Bu Bichen. Nah, cerita dong tentang itu. Ternyata banyak banget kalau kita kulik ya. Sudah senang organisasi, masih suka musik gitu. Nah, gimana nih ceritanya? Jadi originnya awal itu kayaknya berat banget. Tapi begitu gurunya datang, ya latihan. Tapi gurunya diajak ngerumpi, coba bayangkan. Nggak malah latihan. Orang tuanya udah bayarin tuh. Ayo dok, cerita dok. Jadi menarik banget. Memang dari kecil kita itu sama orang tua dididik atau diwajibkan untuk melakukan diikutkan kursus-kursus baik itu olahraga, karate. Dan itu dipaksa ya dok ya? Ya harus wajib. Dan, dipaksa. Musik salah satunya mau milih apa, nah disitulah saya berkursus untuk bahkan mendatangkan pelatih untuk bermain organ yang pertama. Pertama kali. Dan itu memang saya nggak nyaman, dan pada waktu itu saya tidak ngerti apa sih maksudnya ini gitu. Dan rata-rata pada anak-anak saya juga demikian. Tapi paling tidak itu kalau kita sosok manusia itu mengerti musik, maksudnya bisa menikmati musik, itu dalam hidupnya, dalam hati batinnya itu akan lain, berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan didikan pengetahuan tentang musik. Nah, dalam perjalanannya saya ikuti saja dalam itu kursus, saya bisa terus pada waktu itu karena memang tidak ada keinginan, tapi paling tidak bisa membedakan do re mi fa sol la si do itu ngerti gitu loh, sehingga itu paling dasar gitu ya. Setelah itu dalam perjalanannya kemudian di SMA kita punya grup band SMA, kemudian sampai main keyboard di situ karena cocok sesuai terus sampai kelas 3 SMA. Cuman kelas 3 SMA kita ujian, dan ya pada waktu itu kebetulan grup SMA kami vokalisnya si Anang Krisayanti sempat menjadi vokalis kami SMA. Iya, itu vokalisnya dulu ya. Nah, itu sempat. Tapi kelas 3 ini kan waktunya ujian, kita nggak boleh macam-macam dulu gitu kan. Bahkan banyak pada waktu itu yang ingin istilahnya menarik untuk bisa main di grupnya. Tapi udah ada kelas 3 di mana orang tua kami pada waktu itu sekolah dulu yang utama, nggak boleh. Itu akhirnya ya sudah betul. Akhirnya kuliah nggak megang lagi, tapi kuliah kedokteran itu kami punya grup band yang pada saat itu bermain musik Beatles, lagu-lagu lama. Sempat bermain di situ, kemudian
sudah selesai. Kemudian sekarang ini ya iseng-iseng main sama anggota sama itu. Jadi saya selalu membuat grup band di mana saya berdinas di rumah sakit, sehingga saya buat studio ya, di tempat baru, dan ini kami sedang buat studio juga di Jogja ini untuk kita intern kita sih, untuk refresh aja, dan kita saya berharap kita punya grup band yang meskipun orang kesehatan juga harus punya grup band apapun, mau metal, mau roncong, mau pop boleh. Ya, itu untuk mengeluarkan energi positif kita. Iya, refresh tubuh ya, Dok. Iya tuh, Mbak. Betul. Tapi saya bersyukur gitu loh. Oke, benar. Berarti ada hikmahnya ya. Dulu blessing organ gitu. Males ya. Jadi sebelum saya ngulik Dr. Berlin ini, saya udah telepon, saya udah hunting dulu dong. Kan di medsos nama beliau sudah tidak asing gitu kan. Nah, langsung saya tanya-tanya dulu loh, ceritain. Iya itu, wah, seorang mama cerita dengan sebuah antusias gitu kan, tetapi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan atas anak yang patuh gitu. Dan yang paling hebatnya, ya kalau lihat Dr. Berlin ini, aduh maco banget deh, bener nggak? Iya, maco banget, ya kan? Tetapi di balik itu pernah menjadi juara merangkai bunga. Seru nggak sih? Nah itu dia paling menarik. Mungkin nggak ada yang orang tahu nih, Dok ya. Ternyata ini langsung promo aja. Nanti kalau ada acara-acara boleh pesan bunga sama Dr. Berlin. Ya, karena orang tuanya memang punya sekolah merangkai bunga. Ya memang ada kayak gitu ya. Coba cerita, Dok. Jadi semua baru tahu, Dok. Wah, nggak mengira semaco itu, tapi juara signifikan banget gitu. Gimana, Dok? Cerita, Dok. Ya memang ibu saya itu seorang perangkai bunga di Surabaya, dan mulai kecil dan sangat terkenal ya. Dihadapkan dengan bunga, sehingga ada pesanan bunga tiap hari, rangkaian bunga, dan kebetulan yang harus mengantar anak-anaknya, mengantar bunga pada saat itu. Jadi mengantar kemana pesanan itu kita antar pagi-pagi, bahkan kalau misalnya ada acara ulang tahun, pesanan kan mesti harus pagi untuk surprise kan gitu. Pagi-pagi sambil ngantuk-ngantuk gitu nganter, sambil nunggu ibu merangkai, kita lihat lama-lama ya itu sudah karena kebiasaan kebiasaan itu akhirnya sambil ngantuk-ngantuk, Dok. Ngantuk, Mbak, apalagi namanya anak-anak umur segitu kan, kadang males, kadang aduh gimana, sehingga itu yang menjadi akhirnya saya mencintai bunga ya, sehingga pada waktu itu ikut level Jawa Timur sih, bukan level itu, level Jawa Timur, ikut menang gitu kan, karena saya melihat kebiasaan ibu merangkai bunga. Nah disitulah itu, Bu. Tapi itu ya, Dok ya. Tapi waktu jadi juara merangkai bunga itu mungkin bagi Dr. Berlin biasa aja, karena ibunya perangkai bunga dan memang punya showcase atau showroom lah pokoknya untuk hal bunga-bunga gitu. Gimana rasanya waktu hal itu biasa aja gitu? Iya sih, Mbak, ya biasa aja karena memang ini orang bunga kan gitu kan, ya, ibunya perangkai bunga, sehingga ya biasa aja. Dan sempat juga waktu di Malang juga lomba bunga kering ya, membuat bunga kering itu sempat juga juara di situ. Ya karena kebetulan sebenarnya yang juara-juara juga toko-toko bunga itu bukan perangkai bunga yang laki-laki, Mbak. Itu rata-rata begitu. Gitu. Jadi justru seperti ya, ibarat seperti chef itu kan yang terkenal justru chef yang cowokan gitu. Chef cowok, kemudian ya itu contohnya seperti itu. Jadi kalau di komunitas bunga itu semua cowok semua yang lebih banyak. Itu. Jadi lebih banyak cowok semua ya. Iya, Dok. Memang ada pengalaman yang unik, yang menarik, tapi sekaligus inspiratif ya, Dok ya. Lalu dokter harus berjalan ke universitas, waktu kedokteran di Malang ya, Dok ya.
Ya, Malang. Kedokteran di Malang gitu. Selama di Malang sendiri, apakah praktek-praktek yang selama ini dilakukan gitu kan bersama keluarga, terus waktu ngambil kedokteran gitu, itu juga bisa tersosialisasi atau maksudnya bisa dipraktekkan juga dok saat kuliah? Sangat bisa, Mbak. Sangat bisa sangat ya. bisa, ya, sangat bisa. Dan itu memang kebetulan kalau saya sebagai seorang dokter mengobati seorang pasien itu kan tidak hanya dengan terapi dengan obat saja, tetapi juga dengan support emosinya, dengan support mentalnya sehingga akan lebih lengkap. Nah, itu penting. Memang kadang-kadang harus cerewet, harus banyak ngomong. Seandainya kadang saya bilang bahwa karena kebetulan saya dokter spesialis penyakit dalam, saya itu sering orang pasien datang ke tempat saya, itu saya selalu bilang kalau misalnya dia terdiagnosa hipertensi atau diabetes atau kencing manis, bilang Pak, Bu, Bapak Ibu ini kalau ke saya seperti ke tailor, ke tukang jahit, loh. Saya ini ke dokter, dok. Oh iya, kenapa begitu? Karena untuk menilai seperti Bapak Ibu bisa habis menjahitkan baju nih, kan mesti fitting dulu. Waduh, kurang ini, kurang itu, kurang segala macam, kurang lebar. Nah, itu sama juga sebagai seorang dokter juga begitu. Karena tidak hanya terus langsung kasih obat udah selesai permasalahan. Karena penyakit regeneratif ini kan sumber hidup kita harus minum obat, konsumsi obat. Nah, inilah sehingga kita selalu omongkan bahwa Pak Ibu harus balik dulu ke sini, kalau sudah pas baru nanti sebulan sekali kontrol. Sehingga mereka tahu dan kita membahayakan ke pasien dan mereka jangan merasa minum obat pasti udah beres permasalahan. Belum tentu loh. Kalau obat itu nggak respon, tiap orang kan berbeda. Mungkin saya minum obat yang dosisnya 10 mili, saya turun ini saya. Tapi ada orang yang 10 mili nggak bisa turun. Tapi dia merasa minum obat. Sudah minum obat kok bisa ke dokter. Nah, itu yang akhirnya tiba-tiba kok saya stroke. Nah, itu karena nggak respon. Nah, itu karena seperti itu. Iya. Jadi segala sesuatu itu yang kita dapatkan, kita pelajari, itu bisa kita praktekkan di kemudian hari ya. Kebetulan dulu saya sekolahnya SAA itu di Surabaya. Oh iya, Mbak. Ya, Mbak. Karena itu ya. Nah, mungkin dulu saya sekolah di Surabaya SAA, sekarang dengan kondisi saat ini, itu kalau diterap-terapkan semua bisa berjalan gitu kan ya. Maka asal yang penting seperti Dr. Berlin, tidak pernah menyia-nyiakan apa yang pernah didapatkan ya dok ya. Kalau menyia-nyiakan itu beda gitu ya. Dok, cerita sedikit dok. Lalu saat mengikuti pendidikan militer perwira prajurit karir ya di Akademi Militer Magelang sebenarnya dekat sih ya, dekat dengan Semarang maksudnya gitu. Nah itu praktek yang sudah pernah didapatkan dokter ya mungkin tinggal fisik ya. Nah itu bagaimana dok? Itu untuk beradaptasinya. Nah banyak orang yang mengatakan wah berat, mahal dahsyat dah gitu. Cerita dok. Ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimana dok? Nah, memang gini, Mbak. Kebetulan waktu SMA saya aktif di Pecinta Alam. Pecinta Alam di SMA, saya berorganisasi. Nah, disitulah akhirnya terbersit setelah saya lulus dokter, sebelum lulus ya, pada waktu sebelum lulus, masih dokter muda, itu untuk masuk militer. Karena saya berpikir bahwa profesi di militer juga perlu dan pada saat itu memang butuh, dan saat ini pun masih dibutuhkan banyak dokter untuk berkiprah di militer. Nah, karena apa? Bukan kita tuh siapa lagi kan gitu prinsipnya. Dan latihan militer memang beda dengan sipil, tapi ya, intinya tidak ya selama kita mengikuti dengan senang, mengikuti semua itu dengan ikhlas baik, saya pikir pasti semua bisa. Itu memang jenjangnya pilihan kita hidup ini kan pilihan, Mbak. Jadi kalau misalnya kita udah masuk militer, jangan berharap mendapatkan segala sesuatunya, tapi apa tujuan kita, gitu kan? Jadi kalau kita hitung-hitungan harta, kekayaan segala macam, kalah dengan teman-teman yang mereka bukan non militer. Wah sudah punya mobil, sudah punya gini. Tapi semua itu bisa dilalui dengan baik. Intinya itu kan kita ikhlas, bersyukur,
dan kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Apapun kalau kita mampu dan mempunyai uang berlebihan juga tidak bermanfaat. Kalau itu tidak bermanfaat untuk orang lain buat apa? Kan itu. Nah itu prinsipnya itu saja, dan memang berkarir di militer berbeda dengan di sipil, tapi intinya bahwa itu sama saja, dan saya merasa bahwa berkiprah di militer itu khusus membantu tugas pokok sebagai TNI dan masyarakat. Akhirnya bisa double gitu loh, Mbak. Bisa dua-duanya kita bisa apapun. Karena memang tugas tentara yang di operasional itu berat. Seperti di TNI AU, kalau lihat penerbang, seorang penerbang itu tidak gampang menjadi penerbang militer, karena dia harus mempunyai fisik yang lebih dari yang lain, kepandaian yang lebih dari yang lain. Karena itulah yang bisa membedakan itu. Dan kita sekarang ini juga, saya juga di kedokteran penerbangan, sehingga konsentrasinya bagaimana menciptakan seorang sumber daya manusia untuk bisa menjadi seorang pilot yang handal, apalagi Indonesia. Indonesia ini masih butuh pilot-pilot, penerbang-penerbang yang terus bisa menjaga cakrawala Indonesia. Iya, benar sekali ya. Indonesia sangat luas, sehingga masih butuh generasi-generasi muda yang memang apapun bidangnya untuk bisa bergabung di TNI untuk membangun satu TNI yang kuat. Karena seperti semboyan Sun Tzu, ahli perang dari Cina itu, kalau ingin damai, kita harus siap perang. Bukan berarti kita tuh perang, bukan. Kalau ingin damai, kita harus siap untuk perang. Maksudnya bahwa kita harus siap mempertahankan bumi pertiwi kita itu dari gangguan atau ancaman dari pihak luar. Oke. Ya benar banget ya. Dan kita melihat apa yang disampaikan beliau ini memotivasi kita. Jadi kalau kita hidup itu pilihan. Kalau kita sudah mengambil di bagian itu, ya mau tidak mau, ya harus dihidupi ya dok ya. Harus dihidupi. Ya. Dan makin hari makin lebih sempurna, paling tidak seperti itu ya. Tidak bisa mendekati sempurna, tetapi berbagi kepada yang lain, nah dan lain-lain itu ternyata bisa bermakna. Dok berarti kenal baik sama Anang ya. Kalau sekarang anak Asanti ya dok. Karena dulu pernah waktu bikin band itu jadi vokalisnya ya dok ya. Jadi vokalisnya ya dok. Ya, tapi kalau aku pengen tahu kayak apa suaranya Dokter Berlin, ada suaranya. Yang penting tidak fals. Gitu, yang penting tidak fals gitu kan. Baik, Dok. Saat saya membaca tulisan waktu Panglima TNI itu menetapkan dokter harus bertugas di Jogja, gitu kan ya. Nah itu ternyata mau tidak mau harus diambil, dan itu satu bentuk rasa syukur dan kebahagiaan tersendiri, gitu kan ya. Nah memang kalau dipikir, pindah-pindah itu nggak enak ya, gitu. Pindah-pindah itu nggak enak ya, gitu. Tapi kita dengar dulu deh apa yang mau disampaikan dengan beliau. Nah, beliau ini kan memang tidak berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tapi berpikirnya untuk Indonesia, itu kan dengan dipindah-pindah gini. Nah, dok cerita dok, bagaimana rasa hati dan kebahagiaan itu saat harus menerima dipindah. Nah, gitu. Karena gini dok, beberapa waktu saya ngomong sama seseorang, dia cerita, saya keluar dari pekerjaan. Kenapa? Karena saya dipindah di Bali. Kenapa dipindah di Bali? Ya karena harus di sana, dan saya nggak bisa meninggalkan istri saya itu. Ini ya saya nggak bisa jawab dok. Saya bilang hidup itu pilihan, sama seperti yang disampaikan Dr. Berlin. Nah kita dengar deh, bagaimana Dr. Berlin? Ya Mbak, memang mulai awal kita masuk tentara itu sudah ada satu komitmen secara dinas bahwa istilahnya itu kalau masuk tentara itu udah siap mati gitu loh, udah siap mati. Jadi apapun gitu tanpa di sadari seperti itu, bahwa kita tuh masuk tentara ya untuk perang kan gitu. Tapi kalau negara damai ya kita membantu negara dalam kita berlatih dalam membantu negara dalam kondisi apapun. Nah disitulah kalau misalnya pinginnya sih yang satu tempat, dan orang-orang kita itu kan
mentalnya mental zona nyaman. Tidak di militer, di sipil, rata begitu. Mereka kalau sudah di zona nyaman, mereka malas, akan mau pindah, nggak akan mau segala macam. Pokoknya di situ aja. Nah, ini kadang-kadang yang membuat satu sistem yang tidak baik. Dan kalau saya memang sudah menyadari itu dari awal. Bahkan dengan keluarga pun juga demikian. Sudah ada satu kesepakatan bahwa saya bekerja di militer. Militer itu mempunyai atasan. Atasan itu mempunyai ada perintah. Sehingga perintah itu harus dijalankan. Karena komandonya seorang militer itu kan harus ada komando. Kalau ada komando, dia nggak akan bisa perang. Contoh misalnya, prajuritnya suruh, kau maju dalam tembak ini. Kalau misalnya harus diskusi dulu, ya lama akhirnya kita yang ketembak. Kan gitu. Nah, itu harus kita jalankan apapun. Itu bentuk satu loyalitas, perbedaan sipil dengan militer itu, loyalitas. Loyalitas kita mau kemana pun, ya siap. Meskipun dongkol, ya siap. Kita jalankan. Kalau pinginnya ya enak, di zona nyaman enak. Tapi saya berpikir bahwa ini pelajaran hidup, dimanapun hidup itu akan terus kita pelajari. Tidak akan ada habisnya sampai kita mati. Istilahnya begitu. Iya, betul. Setuju, Dok. Benar, Dok. Saya kok ditanya juga begitu. Saya masih kuliah. Sampai sekarang saya belum selesai kuliah saya. Meskipun sudah tua. Kuliahnya di mana, Mbak Egna? Penasaran. Life University. Sekolah kehidupan yang nggak pernah berhentinya nanti kalau Tuhan panggil, ya. Dan sama seperti Dr. Berlin, ternyata menikmati, semuanya dinikmati segala sesuatunya. Juga nggak ada komplain ya, Dok, karena kan Dr. Berlin ini istrinya juga seorang dokter. Salam buat Dr. Grace ya. Nah, kira-kira ada komplain-komplain nggak sih, Dok, saat harus begitu gitu? Nah, ini kan memang dibangun dulu dengan sebuah komitmen ya. Nah, tapi ya ini kita kepo dikit lah, pengen tahu dapurnya gitu. Sekarang kan eranya transparan ini ya. Cerita dok, bagaimana dok? Ya Mbak, memang apa namanya, komplain pasti ada. Karena manusia kan, sosok manusia itu ada ya, dok? Pasti ada. Dan sosok manusia itu pasti kalau ada yang tidak nyaman dia akan teriak. Ya, tapi kalau udah nyaman, sifat manusia itu akan diam, kan gitu kan? Diam aja dok, betul. Nah, kebetulan istri saya juga seorang dokter, anak saya 2. Saya sudah sepakat kalau misalnya kita pindah, ya saya berpindah tugas, ya harus seperti pemain sirkus istilahnya, harus pindah semua boyongan, kemana, sehingga harus ngurus sekolah lagi, waduh memang itu berat, maksudnya bukan berat, memakan waktu, dan itu ya istri akhirnya terbiasa dengan pola seperti itu, pindah lagi, nanti harus pindah ke sana lagi, kadang barangnya bahwa ini rusak, nanti ini udah biar aja, tapi memang kita nikmati dengan begitu, apalagi sekarang anak-anak udah besar, jadi satu kuliah di Jakarta, satu kuliah di Malang, sehingga kita berdua saja. Ketika mereka pulang, gitu ya? Baru begitu, karena memang mau gimana lagi, memang ya seperti ini tadi katakan kenapa bahwa ya belajar kehidupan dan sampai kapanpun itu yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain, dan ini memang untuk berpindah-pindah itu berat, tapi pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan. Ya, jalan ini salah satu bentuk tunduk ya dok ya. Ya betul. Tunduk. Kebetulan Dr. Berlian kan agamanya Kristen juga, jadi ini salah satu juga di mana itu diizinkan, itu salah satu tunduk terhadap perintah ya, apapun. Nah, harus tenang. Nah, tidak boleh ada kata bentar pimpinan anak saya sakit, nggak ada kayak gitu ya. Jadi tetap harus berjalan seperti itu. Betul, baik dok, memang inilah masa-masa yang Indonesia saat ini diperhadapkan sesuatu untuk menuju pada sebuah kesehatan ya dok ya. Ada sebuah kesehatan. Jadi ini menjadi gaya hidup kita kali ini ke depan itu memang harus sehat, gitu kan? Harus sehat gitu. Ada nggak dok sebuah harapan yang tersirat tapi belum tersurat sih dok untuk ke depan dengan membangun di Jogja sendiri gitu? Gimana dok kira-kira? Dokter punya sebuah harapan sebagai seorang tugas
dan sekaligus seorang pimpinan ya. Nah, harapan yang baik untuk kesehatan gitu. Kira-kira ada dok? Dreamnya gitu dok. Jadi gini Mbak, kesehatan di Indonesia ini sangat kompleks dan itu memang satu kendala-kendala yang memang harus kita hadapi sebagai seorang kesehatan. Dan sesuai dengan program pemerintah presiden kita bahwa stunting itu menentukan ke depan sumber daya manusia. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kita tuh masyarakat kita itu banyak, rakyat kita itu banyak dan berada di segala macam penjuru. Baik itu ada yang di kota, di pedalaman, di desa, di setengah desa, setengah kota, bahkan jauh dari jangkauan orang lain. Ini saya rasakan karena kebetulan kemarin-kemarin saya mengikuti Panglima TNI zaman Pak Hadi ya, Marskal Hadi Cahyanto. Disitulah saya baru benar-benar tahu bahwa ternyata Indonesia ini sangat luas, sangat indah, dan sangat kompleks permasalahannya, bahkan untuk kesehatan. Nah, Presiden sangat peka dan beliau mendorong program stunting, artinya bahwa stunting ini kita harus menciptakan anak-anak yang lahir dari ibu yang sehat, yang mempunyai gizi yang mantap, gizi yang sesuai, sehingga anaknya akan lahir seorang anak yang juga begitu, yang sehat, yang berkualitas. Nah, ini yang diharapkan. Nah, ini dimulai dari bawah, dimulai dari level istilahnya level neonatal, level dalam kandungan. Dalam kandungan itu harus kita ciptakan satu generasi, kita menciptakan satu generasi yang mulai dari kandungan itu harus dibuat, maksudnya bukan dibuat, diciptakan yang baik, sehingga ibunya harus konsumsi makanan yang bergizi. Ini saya harapkan pada keluarga-keluarga muda untuk memperhatikan itu, karena ini yang termasuk membuat suatu negara kita ke depan menjadi negara maju, dalam artian negara yang layak, yang bisa mampu bersaing dengan negara-negara lain. Nah, kesehatan itu sebenarnya kita harus itu kan. Di Jawa pun masih banyak di desa-desa yang gizinya masih kurang, masih harus diperhatikan. Nah, iya, betul. Ini butuh keterlibatan semua, bukan hanya orang kesehatan saja. Ya, setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Berlin. Harusnya kita bersatu padu, kita bersama menjalankan, apalagi prokes saat ini. Jangan berhenti di tengah jalan, gitu ya dok ya. Jadi Anda tidak boleh abai, tapi juga jangan lebay, gitu ya dok. Kebanyakan lebay. Setuju sekali. Iya itu. Nah, baik dok. Memang saya tahu sekali kesibukan Dr. Berlin saat ini ya. Semua orang WFH, dokter juga WFH sama, work from hospital gitu kan ya. Nah, jadi pengen tahu juga dok, pernah nggak sih dok, one day suatu hari mengalami jenuh gitu, jenuh banget gitu kan. Terus me time-nya gimana dok? Pengen tahu dok, bagaimana seorang dokter maco seperti ini saat me time maco, maksudnya, aduh, tiba-tiba boleh dong ada jenuh. Tadi komplain aja ada kok beliau sampaikan. Tetapi yang paling penting adalah kemampuan mengelola komplain itu gitu. Terus kalau tiba-tiba jenuh dok, nah apa berenang, ambyur? Nah kebetulan memang dengan kesibukan itu memang kita nggak berhenti dari mengikuti kesibukan, tidak ada berhentinya. Dan tapi ya berhenti kayaknya harus sebentar gitu, nggak bisa lama. Harus sadar ya, sadar diberhentikan. Ya, dan kebetulan saya mengendalikan itu dan supaya tidak stres, itu sekarang lagi senang-senangnya melukis, Mbak. Oh iya, ini tadi. Gitu. Jadi kalau malam misalnya habis pulang, ya memang melukis ya baik untuk saya, tapi anak buah saya bilang baik semua, karena takut bilang jelek akan dipindah gitu kan. Kalau bilang jelek, waduh bisa dipindah ke Papua gitu kan. Iya betul, begitu jelek. Jadi nggak penting yang nilai siapa, nggak penting yang itu siapa. Kalau saya dengan melukis hasilnya apapun terserah, dengan
anukan kuas itu nyaman rasanya. Kan orang beda-beda, Gitu. gitu kan. Kemarin sempat ada yang nawar satu lukisan 50 juta, tapi setelah itu orang nggak kembali lagi. Orang nggak kembali lagi. Maksudnya siapa yang berani nawar segitu itu? Kadang-kadang saya bilang begitu. Teman-teman datang, apa lu kan dijual nih, mahal harganya. Kalau harganya mau beli 100 juta, saya bilang gitu kan. Gitu, biar nggak laku maksudnya ya dok ya? Yang lukis pun hasilnya apapun terserah, kan gitu Pak. Oke. Itu keren banget. Kan pas banget dok. Di Jogja kan banyak komunitas para pelukis. Ya, saya juga punya teman banyak yang pelukis-pelukis gitu. Betul, Mbak. Tapi kayaknya mesti kita ketemu nih dok ya. Kepengen ketemu, kepengen kepoin studionya kayak apa gitu kan. Itu salah satu refresh, salah satu gitu. Tapi bener nggak sih dok? Saya pernah bertemu dengan seorang dokter syaraf yang sangat terkenal sekali juga di Semarang ini di rumah sakit. Beliau mengatakan menyanyi itu salah satu bentuk hiburan diri saat kita itu kan selalu apalagi ketemu dengan kasus-kasus yang berat-berat gitu. Nah, benar nggak sih dok? Benar sekali, Pak. Benar sekali. Benar sekali. Dan yang paling hebat dok, saya dikirimin videonya yang di YouTube 5 dokter konser Carpe Dewi, tapi keren banget ya. Tapi ternyata benar ya. Kayaknya kita tunggu dokter Berlin sebentar lagi juga akan cover. Covernya satu Indonesia ya dok ya. Jadi langsung 3 jam gitu ya. Oke, dok. Memang ya kehidupan itu pilihan, tapi sama seperti kita membagi waktu pun juga prioritas ya dok ya. Saya pengen tahu dok, bagaimana dokter mengatur sebuah prioritas itu untuk pekerjaan dan dokter kan punya podcast gitu kan. Lalu dokter masih ada ya banyak urusan lah di Jakarta juga ada pekerjaan dan macam-macam. Nah, seperti apa sih? Karena setiap orang kan sama dok, 24 jam waktu yang diberikan Tuhan, 8 jam buat tidur, 8 jam buat bekerja, 8 jam buat berelasi. Ini berelasinya ini banyak banget 8 jam. Tapi kita pasti pengen tahu bagaimana beliau memanage waktu itu menjadi sebuah waktu yang sangat bermanfaat. Silakan dok. Oke, Mbak. Memang nggak mudah untuk itu. Saya sendiri juga masih kadang-kadang untuk manage itu prinsipnya karena terus terang saya itu semakin kesini semakin sering pelupa, Mbak. Sehingga ini yang jadi bahaya untuk orang lain. Kan, ini sering lupa karena banyak. Sehingga yang pertama biasanya saya itu lihat jadwal, kita buat jadwal apa sih untuk besok. Yang terpenting apa dulu. Karena untuk melayani orang lain juga kasihan mereka udah kita sudah janji udah segala macam nanti terlupakan kan sakit ya ini betul itu dulu. Setelah itu baru kegiatan-kegiatan lain dan yang utama adalah memang kalau rumah sakit itu memimpin rumah sakit itu Mbak itu nggak bisa minggu ini saya itu minggu besok nggak bisa, harus 24 jam seperti nyawa kita juga. Jadi seperti orang bernafas karena manajemen rumah sakit itu hidup terus dan 24 jam tidak ada berhentinya. Kecuali kalau kita punya toko kan Mbak. Kalau punya toko jam tutup, maghrib tutup, jam 9 tutup. Sakit tutup ya. Ya. Itu kalau rumah sakit memang sehingga pasti ada aja permasalahan dan komplain itu pasti ada komplain. Tidak ada komplain. Rumah sakit sebagus apapun juga demikian. Nah, dari situlah sehingga saya harus bisa mengatur jadwal yang benar-benar bisa enjoy dan memang kalau kadang-kadang ya harus tega, harus gimana ya, harus kadang-kadang kan tamu kan nggak tahu waktu Mbak, mereka juga butuh juga kadang-kadang waktu. Ya sudahlah, kalau itu memang emergensi saya akan layani, saya akan sempatkan. Tapi kalau sifatnya bisa ditunda atau bisa ini masih bisa dengan santai besok lusa, biasanya kan saya akan lakukan itu. Tunda dulu atau gimana sehingga saya berpikir bahwa untuk bisa melakukan aktivitas dengan baik ya kita harus sehat. Kalau kita nggak sehat ya nanti bertemunya itu atau planningnya itu akan tidak jelas semua
kasihan gitu loh. Iya, Nggak akan benar ya, Dok, ya. konsen gitu kan, Pak. Tidak asal Memang janji. nggak mudah ya, Dok, ternyata ya. Saya bisa membayangkan kalau dokter tiba-tiba lupa, itu logis loh, Dok. Karena banyak banget yang dipikir. Kalau saya lihat ini banyak banget yang dipikir ya. Belum lagi mikir negara, mikir pasien, terus mikir pegawai, terus mikir keluarga Ya, gitu, Mbak. mikir orang Itu tua nggak boleh gitu. salah, Mbak. Tapi itu, Dok, membuat otak jadi banyak lekukan ya, Dok. Semakin banyak peliskatnya otak ini kan semakin pinter. Terbukti Dokter Berlin gitu kan ya. Oke, Dok. Sebenarnya kita masih kepengen ngobrol panjang banget, Dok. Tapi satu pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan dari dokter, dan pastinya teman ngopi kita yang lain penasaran, kepengen lagi ya angkat topik yang tadi, cinta lingkungan. Nggak ngira kan kalau ternyata cinta lingkungannya beliau itu cinta alam ya dulu ya, zaman-zaman masih muda gitu kan ya. Nah, atau beliau juga bagaimana menghidupi musiknya, menjadi pemain musik, jadi DJ. Wah, keren banget deh. Oke, Dok. Memang setiap orang sukses itu nggak sama, tapi bagi Dokter Berlin itu sendiri, sukses itu seperti apa sih, Dok? Sukses itu, kalau saya secara pribadi, sukses itu apabila seseorang itu bisa menikmati hidupnya dengan baik, sesuai koridor, dan bisa melakukan aktivitasnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan, maksudnya bukan apa yang diinginkan, sesuai dengan norma-norma yang ada, sehat, dan semua bisa menerima, itu sukses. Itu sukses. Apapun kalau kita Berarti belajar, sulit, kita berhasil, ya. Kalau kita berhasil, tapi orang lain tidak bisa menikmati, saya katakan nggak sukses. Jadi sukses itu universal, harus bisa menerima semua orang yang kita kenal, orang yang kita. Tapi ini juga nggak mudah gitu loh. Kita bisa memberikan sesuatu ke orang-orang lain yang mempunyai pola pikir berbeda-beda. Dan masih diraih terus ya, Dok ya. Yang penting kita tetap harus berusaha, harus terus melakukan semua yang terbaik, berbuat baik, itu saja. Terserah orang mau menilai apa, yang penting kita tidak ada maksud apa-apa dan berbuat untuk kebaikan orang lain. Iya. Tapi mana ada yang berani menilai Dokter Berlin dengan seenaknya, apalagi pegawainya. Iya deh. Ya, nggak ada yang berani ya. Berani ya. Kalau nggak ada yang berani. Tapi nggak cuma begitu. Beliau memang layak juga karena beliau juga tidak semena-mena lah. Kalau menjadi, kan ini militer nih. Jadi apa yang pernah diterapkan, didapatkan dulu, diterapkan kan juga nggak kayak gitu. Ya itulah kelebihannya seorang pemimpin, seorang leader, tidak pernah salah. Hukumnya cuma 2. Kalau salah kembali ke hukum pertama. Enggak sih. Ya tapi berharap para follower atau pegawai-pegawai yang saat ini mendengarkan juga mengomeni ya. Komentar juga. Enggak deh gitu. Saya pengen tahu kok seperti apa sih Dr. Mukti Aryo Berlian memimpin para yang dipimpin itu menjadi sesuatu yang keren gitu. Oke, Dok. Pesan semangatnya, Dok. Pesan semangat, terutama pesan sehatnya buat kita semua. Berbuat terbaik, sehat, pasti apapun tercapai. Amin. Amin. Baik, Dok, terima kasih atas waktunya. Untuk kesempatan ini berharap masih bisa bertemu dengan beliau lagi ya. Dan akhir kata, saya Ekna dengan narasumber yang luar biasa, Dr. Mukti Aryo Berlian. Reva, di hadapan Anda. Salam. Thank you Reva, ada sini. Ya.